Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat roti cane untuk rapat mubalighin. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan: tepung cakra, blue band, merek Palmia, lalu 2 telur, ya, air, lalu garam, dan juga gula secukupnya. Nah, ini adalah tempat untuk membuat adonan. Pertama-tama kita akan tuang dulu tepung 1 kilo. Sebanyak 1 kilo tepung kita tuang. Setelah itu kita masukkan gula dan garam, ya, secukupnya yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita ambil telur, kita pecahkan, ya, diambil putih dan kuningnya sebanyak 2 butir telur ayam negeri. Kalau punya telur ayam kampung boleh juga. Lalu setelah itu kemudian buka blue band, kita masukkan semuanya, setengah saja, setengahnya kita masukkan setengahnya. Rahmat aja yang udah bersih tangan. Saya bentar kalau ngadunya dulu, matiin dulu. Ya, selanjutnya adonan diaduk, ya, semuanya diaduk sampai rata, baik tepung, telur, gula, garam, dan juga blue band atau mentega diaduk. Tentu harus cuci tangan terlebih dahulu, ya, biar steril, makannya pun enak, nggak sakit perut. Jadi tangan harus bersih, cuci tangan dulu. Terus diaduk-aduk sampai merata, tercampur semua bahan yang sudah dimasukkan tadi. Kita aduk-aduk. Terus yang menggumpal, ya, dikemas biar hancur dan merata. Lagi direkam. Jadi terus diaduk, ya, sampai, ya, merata. Terus benar-benar dipastikan adonannya itu teraduk dengan rata, tidak ada gumpalan-gumpalan. Kemudian setelah itu kita kasih air, ya, sedikit demi sedikit diaduk kembali. Kenapa tadi sebelum dikasih air diaduk dulu? Ya, fungsinya agar tidak ada yang menggumpal atau nanti berat ketika untuk mengkaliskannya. Jadi itulah diaduk dulu tepung, mentega, ya, blue band, garam, dan juga gula. Nah, barulah nih terus dikasih air sedikit-sedikit. Nah, terus diaduk kembali. Adonan ini terus diaduk
hingga merata, sambil terus dikasih air sedikit demi sedikit, lalu diaduk-aduk kembali hingga semuanya nanti menggumpal ya. Nah ini udah kita lihat sudah mulai menyatu dia, menyatu. Nah dari menyatu ini terus kasih air secukupnya dan diaduk sampai nanti adonannya betul-betul kalis. Terus diaduk-aduk. Nah ini adonan diaduk terus ya hingga sampai nanti kalis ya, sampai lembut, dimana adonannya tidak ada lengket ya, di tangan. Mungkin kalau kita lihat masih ada lengket-lengket di tangan. Nah, ini udah hampir sedikit lagi lah dan menjadi kalis. Ini kita aduk terus, tidak perlu keras-keras, ditekan saja dengan ya sedikit tenaga. Kalau terlalu keras nanti baskomnya pecah, jadi sedang-sedang aja. Nah ini kita lihat ya, adonan sudah semakin kalis ya. Terlihat lembut, di tangan pun sudah tidak menempel lagi, tapi terus diaduk sampai betul-betul kalis. Sembari membuat adonan, mari kita minum teh es dulu untuk menyegarkan tenggorokan kita. Teh es bersoda. Rupanya ini Pak Padal bukan teh manis ya. Ini Coca-Cola. Lebih enak lagi rupanya ini. Yuk minum dulu, apalagi di siang hari sambil mengaduk adonan roti canai, minum Coca-Cola dicampur es. Enak sekali tenggorokannya. Nah ini dibulat-bulatkan ya, kemudian ditaruh ya, kita tutup adonan ini selama kurang lebih 30 menit. Kenapa adonan ini ditutup? Ini bukan dibungkus seperti mayat, bukan. Adonan ini ditutup agar dia nanti mengembang sehingga dia nanti ketika kita bulat-bulatkan, nah itu tipis dia. Kita tunggu ya sampai nanti 30 menit. Nah ini alhamdulillah sudah kita 30 menit tadi dibungkus. Kita terlihat sudah mekar dia, sudah mekar. Lalu kita ambil sedikit-sedikitnya, dibulatkan secukupnya. Nah ini sebanyak ini nih. Dibulat-bulatin ya secukupnya, sebesar ini. 1 kilo ini ya jadinya sekitar
20 bulatan ya, kurang lebih 20 bulatan. Nah, di dalam menyusun bulatan-bulatan ini juga harus diingat urutannya ya. Jangan campur sana sini, tapi diurut ya, agar nanti dalam proses pembuatan selanjutnya sesuai dia yang sudah lama. Nah, itu yang dibuat dulu. Nah, inilah cara bagaimana kita membulatkannya. Nah, dilihat, diambil lalu dibulatkan seperti ini. Bulatkan seperti ini. Tuh, seperti ini. Taruh terus sampai 20 lah, kira-kira 20 bulatan. Nah, inilah kenapa tadi di dalam pengadukan sampai kalis betul, agar kita bisa melihat sekarang hasilnya itu sudah terlihat bagus. Bagus, dia mekar dan nanti akan tipis. Kalau mau buat apa, membuat roti tinggal tambah isinya kukus, nah bisa gampang ya. Belum, yuk. Nah, setelah bulat ini kita olesi mentega ini. Nggak usah ragu, menteganya banyak. Banyak lebih bagus dia. Kemudian kita taruh lagi sesuai dengan urutannya ya. Harum kan, Wangi ini. harum mentega itu. Kelihatannya belum dimasak ini. Sudah membuat selera makan bertambah. Dan menteganya pilihan loh itu, bukan mentega biasa. Mentega kue. Iya, mentega kue yang margarin, bukan yang mentega serbaguna. Makanya kenapa dia harum. Ya, itu kan. Menteganya juga dipilih mentega yang khusus ya, satu-satu diolesin ya, air sampai semuanya selesai ini. Nah, ini kita bisa hitung. Nah, ada 12 ini, 1, 4 ya, 20 lebih lah. Iya. Sini kan. Itu posisinya sampai ini. Apa tuh kerja aja, kotorin tangan. Urutan. Ini aja kan sedikit. Urutan.
Saya lihat hilang ya. Ayo masuk lagi. Udah. Atau saya yang lihat nanti kan? Udah enggak, udah. Ada. Coba dari situ nanti saya lihat. Nggak jelas kata-kata ya. Ada proses selanjutnya. Banyak. Ada dengan habis tangan dulu ya. Kalau danau alam itu danau tembak itu masuk dari mana? Dari 2000. Masih gitu kalau nggak salah. punya habisin aja menteganya. Mana yang kurang? Saya. Cuman yang mau tahu. Selanjutnya ya diambil bulatan-bulatan tadi yang sudah dioleskan mentega, terus ditekan-tekan, putar. Nah, diputar terus. Nah, siapkan tangan kita keduanya seperti ini, ya dibanting. Terus dibanting biar dia tipis saja. Nah, tipis. Banting. Banting terus. Terus dibanting. Setelah terlihat tipis, selanjutnya diratakan dulu sedikit. Nah, lalu dioleskan minyak sayur ya, dioleskan pakai kuas semuanya. Gunanya adalah biar tidak lengket. Nah, dioleskan. Setelah dioleskan dilipat, lalu baliknya kan itu dioleskan kembali dengan kuas minyak sayur. Nah, dibalik, di sebaliknya juga dioleskan kembali minyaknya. Nah, kira-kira sudah cukup, lalu dilipat kembali. Nah, kita ambil, dibanting, jadi memanjang, dibanting. Nah, setelah itu dibanting agar memanjang, banting. Nah, dililitkan di jari jempol dengan telunjuk. Nah, seperti ini dibalutkan. Nah, lalu ya, sampai bentuk ini konde ya, bentuk konde ditaruh. Nah, selanjutnya seperti yang tadi di awal, dia ditekan lagi, dibanting lagi kembali seperti itu. Banting sampai tipis ya, sampai tipis, lalu dioleskan pakai mentega yang sudah cair ya. Kalau tidak ada ya pakai minyak sayur boleh, karena gunanya supaya tidak lengket saja. Nah, itu dilipat, dioleskan kembali, lalu dibanting dia biar memanjang. Kalau itu digulung di jari jempol dan telunjuk seperti ini. Nah, dilepaskan jadi berbentuk konde, seperti ini ya. Terus yang berikutnya jadi urut ya, sesuai yang tadi dibulatkannya itu, nomor-nomornya itu sesuai dengan itu. Banting terus ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya begini. Hasilnya yang bentuk konde-konde itu. Setelah konde, nah ini kita lihat ini, lalu ditekan-tekan.
ditekan-tekan hingga gepeng, terus ditekan-tekan. Nah, seperti inilah. Nah, ini. Nah, sudah jadi diurat, tekan terus. Tekan. Sampai rata. Terus sudah selesai, lalu konde yang berikutnya, yang kedua sudah, lalu konde yang ketiga sesuai urutan tadi, jangan lupa. Lalu kita masuk konde yang ketiga, terus tekan-tekan sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2 ya, sebesar itu. Nah, kita lihat nih seperti ini. Ini tempat Nah, ini setelah kita siapkan teflon yang sudah dioleskan mentega, lalu dimasukkan roti canainya yang sudah tadi. Nah, seperti ini. Dengan api yang kecil saja, didiamkan saja dia. Api kecil. Ini karenya, ya. Kare ayam untuk teman roti cane yang tadi kita sudah buat sebanyak 2 ekor ayam ini. Kita masak sampai mendidih buat santapan lezat nanti. Ya. Buat gaya doang nanti. Nah, ini dibalik ya, dibalik. Tapi masih bisa dimakan lah ya. Bisa. Nah, setelah dimasak, lalu siapkan wadahnya. Masukkan. Nah, inilah cane tadi. Nah, dibuka itu biar terlihat. Nah, ini serat-seratnya, hasil dari dibikin konde tadi itu. Nah, inilah akibatnya ada serat-serat seperti ini. Nah, pasti sangat lezat dan nikmat. Ayo kita makan sama-sama. Boleh datang ke sini semuanya.
Setelah selesai cane, kita tuangkan cainya. Mana bukan canenya. Setelah nanti cane dan cai kita santap dengan kare ayam, nanti baru rapat mubaligin sumber satu. Nah, ini Pak Mubda Ya. ngambil.